عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur serta senantiasa ta'aruf atau i'tiraf terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dan terus-menerus berikan kepada kita semua. Nikmat yang silih berganti Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang ini patut dan wajib untuk kita syukuri, kemudian kita berusaha menggunakannya di jalan yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang lalu di tempat yang mulia ini kita telah menyampaikan serta mengkaji beberapa poin yang berkaitan tentang tajdidul iman. Poin-poin penting yang berkaitan tentang bagaimana seseorang berusaha menjaga keimanannya, berusaha memperbaharui keimanannya, sehingga mereka senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa beribadah kepadanya. Karena sebagaimana yang telah kita katakan, fa innal iman ahammu ma yajibu 'ala al-'abdi al-'iyanatu bihi fi hadhihi al-hayat. Keimanan merupakan sesuatu hal yang paling penting, yang wajib bagi seorang hamba memperhatikannya dalam kehidupan mereka di dunia ini. Fahuwa afdalu maktasabathu an-nufus. Iman ini merupakan sesuatu yang paling utama, yang dengannya jiwa seseorang mendapatkan ketenangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam banyak ayat tentang keutamaan orang-orang yang mempunyai iman, memperkuat keimanannya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Begitu juga Al-Imam Tabrani dalam Mu'jamil Kabir, dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb. Fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sesungguhnya keimanan la yakhlaqu fi jawfi ahadikum, akan lusuh, akan usang, akan menjadi lemah di dalam relung-relung hati kalian, akan menjadi lusuh, akan menjadi usang, kama yakhlaqu thawbu, sebagaimana pakaian, baju yang kita pakai, yang tadinya baru, lama-kelamaan terus kita gunakan, maka akan menjadi usang, akan menjadi lusuh, akan menjadi jelek. Begitu juga keimanan seseorang. Ini diberikan perumpamaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengingat bagi kita semua, agar jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lalai, bahwa banyak sebab-sebab yang akan melemahkan keimanan seseorang. Di samping itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh, memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbarui keimanan kita. Begitu juga tidak lupa kita senantiasa al-akhdhu bil asbab, senantiasa mencari sebab-sebab yang bisa menguatkan keimanan kita. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Hendaknya kalian senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki, memperbaharui keimanan kalian di dalam hati-hati kalian. Hal ini juga telah dipraktikkan oleh para sahabat yang mulia, para salafus saleh. Dari kalangan para sahabat, mereka dahulunya senantiasa duduk sejenak bersama satu di antara yang lainnya untuk memperbaharui keimanan mereka. Mereka mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan, berbicara tentang keimanan. Sebagaimana Khalifah Ar-Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yaqulu li ashabihi, beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada para sahabatnya, halummu nazdad imanan, kemarilah kalian, berkumpullah kalian, kita sama-sama memperbaiki keimanan kita. Dalam lafaz lain, qum bina nazdad imanan, hendaknya kalian berkumpul bersama kami untuk menambah kualitas keimanan kita. Karena ini merupakan satu di antara fiqhul abdi, pemahaman seseorang tentang kualitas ibadahnya. Hendaknya seseorang bisa mengetahui apakah keimanan mereka bertambah ataupun sebaliknya, wal iyadu billah, keimanan mereka berkurang. Kalau kita tidak peduli, tidak memperhatikan apakah keimanan kita bertambah atau berkurang, maka ini di antara tanda-tanda dha'ful iman, tanda-tanda lemahnya keimanan seseorang. Tanda-tanda tidak perhatian seseorang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, sebagaimana dikeluarkan oleh Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanah, min fiqhil abdi an ya'lama amuzdadun huwa am muntaqis. Di antara kecerdasan seseorang, Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, di antara kecerdasan seseorang, tanda-tanda kecerdasan seseorang, an ya'lama amuzdadun hu am muntaqis. Dia mengetahui apakah keimanan mereka bertambah atau justru berkurang. Wa min fiqhil 'abdi an ya'lama nazagati syaitan anna ta'tihi. Dan di antara kecerdasan seseorang juga, dia mengetahui dari mana gangguan-gangguan syaitan datang mengganggunya. Maka pada malam yang mulia ini kita akan lanjutkan bagian yang kedua di antara bagian tajdidul iman, yaitu hal-hal yang bisa mengurangi, melemahkan
keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para nabi dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui hal-hal yang bisa menambah keimanan seseorang, di antaranya adalah menuntut ilmu, kemudian mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ulia. Kemudian yang ketiga, memperhatikan biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga yang akan bisa menambah keimanan seseorang. Kemudian memperhatikan bagaimana agama Islam ini adalah agama yang paling baik, yang paling sesuai dengan fitrah seseorang. Kemudian seseorang memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah, dan seseorang senantiasa berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperhatikan dan menjalankan perintah-perintahnya. Selanjutnya, sebagaimana kita katakan tadi, kita akan membicarakan tentang hal-hal yang bisa melemahkan keimanan seseorang. Fahiya bila syakkun katsiratun aidan. Dan ini tidak diragukan bahwa hal-hal yang bisa melemahkan keimanan seseorang sangat banyak. Sangat banyak. Wal 'abdu mutalabun bi ma'rifatiha. Dan seorang hamba diwajibkan untuk mengetahui sebab-sebab yang bisa melemahkan, mengurangi kualitas keimanan seseorang. Kenapa seseorang diwajibkan untuk mengetahuinya? Agar mereka waspada, agar mereka hati-hati. Jangan sampai mereka santai-santai saja padahal keimanan mereka sangat lemah. Kemudian mereka juga berusaha membentengi diri dari hal-hal yang bisa melemahkan keimanan mereka. Sebagaimana penyair mengatakan, ta'allamna asy-syarra la lisyarri walakin litawaqqi. Kita mempelajari sesuatu keburukan atau mempelajari keburukan bukan untuk melakukannya. Kita mempelajari perkara-perkara yang bisa menjatuhkan seseorang ke dalam perbuatan kesyirikan misalkan. Kita mempelajari hal-hal yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Kita mempelajari ibadah atau amalan-amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mempelajari syaratnya dan lain sebagainya, itu bukan untuk kita melakukannya. La lisyarr, bukan untuk melakukan perbuatan maksiat, bukan untuk melakukan dosa dan lain sebagainya, walakin littawaqqi, akan tetapi untuk membentengi diri, untuk menjaga diri. Jangan sampai kita melakukannya, jangan sampai kita terjatuh di dalam perbuatan tersebut. Karena diingatkan di dalam bait syair tersebut, wa man lam ya'rifi syarra minal khair. Barang siapa yang tidak mengetahui mana yang buruk, mana yang baik, tidak bisa membedakan ini baik, ini buruk, waqa'a fihi, maka besar kemungkinan orang tersebut akan terjerumus, terjatuh dalam perbuatan dosa atau keburukan tersebut. Oleh karena itu kita dapatkan banyak orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat dan lain sebagainya, mereka anggap biasa-biasa saja. Mereka anggap itu hal yang sepele. Namun bisa jadi itu membuat mereka terjerumus ke dalam neraka. Salah satu contohnya misalkan kita tidak menjaga ucapan dan lisan kita. Tidak menjaga apa yang kita ucap. Maka bisa jadi hal tersebut bisa menjerumuskan, mencampakkan seseorang ke dalam neraka yang begitu dalam. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nas la yatakallamu bil kalimah la yatabayyanu fiha." Sesungguhnya ada orang-orang yang berkata dengan satu ucapan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada orang-orang yang berkata dengan satu ucapan saja, la yatabayyanuha,
atau la yatabayyanu fiha, dia tidak memperhatikan ucapan yang dia keluarkan dari mulutnya. Apakah ucapan tersebut adalah ucapan yang benar ataukah ucapan tersebut adalah ucapan yang salah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadis tersebut? Yazillu biha finnar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Yang dengan satu ucapan tersebut mereka dicampakkan ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh daripada timur dan barat. Maka ini sudah seharusnya menjadi perhatian kita. Tidak hanya kita mempelajari hal-hal yang baik, kita juga hendaknya mempelajari hal-hal yang berlawanan dengan hal tersebut, littawaqi, untuk menjaga diri. Kita pelajari apa yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan untuk kita melakukannya, namun untuk kita membentengi diri dan mencukupkan diri dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku meninggalkan kepada kalian dua hal. Jika kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut, kalian tidak pernah akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Thumma inna hunaka asbaban wa awamila adidatan wa mutanawwi'atan yanqisu biha al-iman wa yud'if wa yad'afu. Di situ ada banyak sebab serta hal-hal yang beraneka macam, hal-hal yang sangat banyak yang bisa mengurangi kualitas keimanan seseorang dan melemahkannya. Dan di sini kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama, al-asbab ad-dakhiliyah, faktor internal atau sebab-sebab dari dalam diri seseorang. Nanti ada faktor eksternal, faktor-faktor yang berada atau berasal dari luar diri seseorang. Maka di malam hari ini kita akan bahas tentang faktor-faktor sebab lemahnya keimanan seseorang yang berasal dari dirinya sendiri. Yang pertama yaitu al-jahlu, yaitu kebodohan, kejahilan. Seseorang tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, bahkan tidak ada perhatiannya sama sekali tentang ilmu. Karena ilmu bukan hanya di bangku sekolah saja. Seseorang tamat SMP, tamat SMA, kemudian tamat kuliah, selesai dia nuntut ilmu, bukan demikian. Namun ilmu itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, minal mahdi ilal lahad, dari semenjak seseorang dilahirkan sampai dikuburkan atau dimasukkan ke dalam liang lahat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan tidak ada batasan ilmunya. Seseorang belajar Al-Quran hanya ketika kecil saja, bukan demikian. Namun seseorang diwajibkan untuk belajar Al-Quran, belajar ilmu syar'i sampai dia meninggal dunia. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala maha luas, tidak terhingga. Dan seseorang ketika terus belajar, memperdalami ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa mengetahui dirinya bahwa dirinya jahil. Dirinya banyak kebodohan. Dirinya banyak tidak mengetahui ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha ahammul asbab ad-dakhiliyah. Kejahilan, kebodohan ini merupakan faktor terpenting, sebab dari diri seseorang yang bisa melemahkan keimanannya. Wal jahlu diddul ilm. Jahal atau jahil, kebodohan ini adalah lawan dari ilmu. Fakama anna al-ilma yazidu fil imani wa yuqawwihi. Sebagaimana ilmu, seseorang menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, ini salah satu sebab menambah keimanan seseorang. Sebagaimana yang kita katakan tadi, asar dari Umar bin Khattab, halummu nazdadu imanan.
Hendaknya kalian berkumpul untuk kita sama-sama memperbaiki, meningkatkan kualitas keimanan. Fakadzalikal jahlu wa qillatul ilmi yanshi'u anhuma ad-dhi'ful iman. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu, tidak mengalokasikan waktu-waktu terbaiknya. Jadi hendaknya kita alokasikan, siapkan waktu-waktu terbaik kita untuk menuntut ilmu. Ini kita tidak sisa-sisa waktu yang kita gunakan untuk ilmu. Wah lelah kita oleh kebon. Baru tetokol, baru yang pelunggu sami melinggih untuk nuntut ilmu. Hendaknya kita siapkan waktu, pikiran, tenaga terbaik di dalam menuntut ilmu. Walihada bayyana al-anbiya'u alaihimus salam li aqwamihim fi katsirin minan nususi anna sababa ma hum fihi minasyirki wal ma'asi wal jahl. Kalau kita memperhatikan di dalam Al-Quran, banyak sekali kisah-kisah dari para nabi dan para rasul yang menerangkan kepada kaumnya dalam banyak ayat sebab mereka terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Kaum Nabi Nuh misalkan. Kemudian kaum Nabi Musa, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Mereka terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Atau mereka terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan. Sebab terbesar adalah apa? Kejahilan. Kebodohan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 138, "Qalu ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Umat-umat Nabi Musa saking jahilnya dan bodohnya meminta kepada Nabi Musa untuk dibuatkan alihah, Tuhan-Tuhan. Kama lahum alihah, sebagaimana mereka kaum-kaum yang lainnya itu mempunyai sesembahan. Padahal Nabi Musa mengajak umatnya ke jalan tauhid. Bagaimana umat-umatnya mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah. Dan ini muhimmatur rusul. Tugas utama para nabi dan para rasul mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus di setiap umat para rasul yang mereka tugasnya menyeru kepada kaumnya agar senantiasa beribadah, mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Namun umat Nabi Musa mengatakan, "Ya Musa, ij'al lana alihah." Wahai Musa, bangunkan, buatkan kami Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang disembah. Namun apa jawaban dari Nabi Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa mengatakan sesungguhnya kalian ini adalah kaum-kaum jahil. Kaum-kaum yang dipenuhi dengan kebodohan. Begitu juga Nabi Lut alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, "Walutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishah wa antum tubsirun." Nabi Lut ketika mengatakan kepada kaumnya, "Atatuna al-fahishah." Apakah kalian melakukan perbuatan keji? Wa antum tubsirun, dan kalian bisa melihat, bisa menilai apakah perbuatan ini baik atau perbuatan itu buruk. A'innakum lata'tuna rijal syahwatan. Di antara perbuatan kaum Nabi Lut adalah mereka melakukan perbuatan apa? LGBT sebagaimana yang tren sekarang. Liwat, mama kanca mama, nina kanca. A'innakum lata'tuna rijal. Apakah kalian mendatangi laki-laki sesama laki-laki dengan penuh syahwat min dunin nisa, tidak mendatangi wanita. Bal antum qaumun tajhalun. Kalian ini adalah kaum jahil. Oleh karena itu mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibalikkan bumi. Karena ini tidak sesuai dengan tabiat manusia. Hewan tidak ada yang
mendatangi laki-laki dengan laki-lakinya. Namun ada manusia-manusia, terutama pada zaman sekarang ini disponsori, didendangkan dengan embel-embel kebebasan berekspresi dan lain sebagainya, hak asasi manusia. Namun ini akan mendatangkan musibah dan kerusakan. Begitu juga dengan kaum-kaum yang lainnya. Maka di sini dikatakan fal jahru ra'sud da' wa asasul musibah. Kejahilan merupakan ujung tombak dari penyakit dan sumber musibah. Kejahilan seseorang terhadap ilmu agama ini merupakan sebab terbesar mereka mengatakan atau berbuat hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, "Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, "Hal unabbiukum bil akhsarina a'mala." Maukah kalian aku kabarkan tentang orang-orang yang paling rugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yahum wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang jalannya menyimpang namun mereka mengatakan atau mereka menganggap dirinya paling baik amalannya. Tidak lain tidak bukan sebabnya adalah apa? Kejahilan, ketidaktahuan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab yang bisa mengurangi keimanan seseorang dan melemahkan keimanannya adalah al-ghaflah. Al-ghaflah. Apa arti al-ghaflah? Yaitu lalai. Kelalaian ini merupakan sebab di antara sebab yang bisa mengurangi kualitas bahkan melemahkan keimanan seseorang. Wallahu subhanahu wa ta'ala dhamma al-ghaflata fi kitabihi wa haddara ashadda tahdhir min sabilil ghafilin. Allah Subhanahu wa taala mencela di dalam Al-Qur'an sifat atau orang-orang yang lalai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti orang-orang yang lalai jangan sampai mereka terjerumus dalam kelalaian. Wa bayyana rabbuna fi kitabihi annaha sifatul kafirin. Kelalaian merupakan salah satu di antara sifat orang-orang kafir. Mereka lalai, mereka lupa terhadap tujuan dan maksud Allah Subhanahu wa taala adakan mereka di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Dan sesungguhnya kebanyakan manusia terhadap ayat-ayat kami menjadi lalai. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Mereka banyak mengetahui tentang kehidupan dunia ini secara zahir. Terlalaikan dengan kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dan mereka lalai terhadap kehidupan akhirat. Mereka mengira bahwa mereka akan kekal di dunia ini sehingga pikiran, tenaga mereka fokuskan untuk kehidupan dunianya. Namun tanpa mereka sadar bahwa lambat laun pasti mereka akan meninggal dunia. Fal ghaflatu hiya sahwun ya'taril insan, da'un khatir yusibul insana wa yub'iduhu an dzikrillah. Kelalaian merupakan penyakit yang sangat bahaya yang menimpa seseorang yang dengannya seseorang jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari ketenangan. Maka orang-orang yang lalai ini adalah orang-orang yang jauh dari ketenangan. Kenapa mereka jauh dari ketenangan? Karena mereka tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala, jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal dengan mengingat Allah seseorang akan mendapatkan ketentraman.
seorang akan mendapatkan ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, di dalam surat Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hati-hati mereka menjadi tenang karena mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang. Yang ketiga di antara sebab yang bisa melemahkan keimanan seseorang adalah al-i'rad, berpaling. Berpaling dari agama Allah, berpaling dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka diingatkan tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka diingatkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tsumma a'radu anha, namun mereka berpaling. Dia lebih mengutamakan hawa nafsunya, lebih mengutamakan keinginan dirinya di atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Wa man adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Inna minal mujrimina muntaqimun." Wa man adlam, dan siapakah yang paling zalim? Di antara orang-orang yang paling zalim adalah mimman dzukkira bi ayati rabbih. Orang-orang yang diingatkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini benar, ini salah. Tsumma a'radu anha. Kemudian mereka berpaling, tidak mau dengar, tidak mau melakukannya. Bahkan terkadang memfitnah ini dan itu. Maka inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami akan mengadab orang-orang yang berbuat dosa. Ya kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit di antara sebab yang ketiga yang bisa melemahkan keimanan seseorang adalah al-i'rad, yaitu berpaling dari peringatan-peringatan Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fal-i'radu amma amara Allah Subhanahu wa taala bihi min sifatil mujrimin. Berpaling dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Ini satu di antara sifat orang-orang mujrimin, orang-orang yang bergelimang dosa. Alladzina yantaqimullahu jalla wa ala minhum, yang mana mereka diancam bahwa mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yanbaghi li'abdin 'indama yasma'u kalam Allah aw yasma'u hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yu'rid anhu. Maka tidak pantas bagi seorang hamba ketika mendengar kalamullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disampaikan kepada mereka. Aw yasma'u hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau ketika mereka mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yu'rid anhu, kemudian dia berpaling, tidak mendengar, tidak mau mentaati. Padahal innama kana qaulal mu'minin idza da'a ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman apabila mereka diserukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka diperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan mereka hanya sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Namun orang-orang mujrimin, orang-orang yang bergelimang dengan dosa, tsumma a'radu an, mereka berpaling, lebih mengutamakan keinginannya daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Di dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tidak pantas bagi seorang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, idza qada Allah wa rasuluhu amran, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sesuatu, kemudian mereka tinggalkan dan mengambil pilihan mereka sendiri. Maka ini di antara bentuk al-i'rad,
berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh mengatakan di sini, bal wajibu an yuqbila ala ta'atihi wa imtithali wa ittiba'ihi. Kewajiban seorang muslim mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini adalah perintah, ini adalah larangan, wajib bagi mereka menerima, mentaati, melakukannya dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikisahkan dari sahabat Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid dan para sahabat bersamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan nasihat dan lain sebagainya. Idz aqbala thalathatu nafarin. Kemudian datang 3 orang. Yang 2 datang mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 1 orang di antara 3 orang tersebut keluar, pergi tidak mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang 2 tadi duduk bersama bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya ada lihat celah di depan, kemudian dia duduk. Yang 1 orang dari 2 orang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi duduk paling belakang. Duduk paling belakang. Adapun yang tadi, yang ketiga tadi mereka keluar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai memberikan nasihat, beliau mengatakan, "Ala ukhbirukum 'anin nafari tsalatsa." Maukah kalian aku kabarkan, beritahukan tentang perihal 3 orang tadi? Amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awahu Allah. Adapun satu di antara yang lain yang tadi mendekat ke majlis Rasulullah SAW, mereka ingin datang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal ibadah dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga. Wa ammal akhar, adapun yang satu lagi yang duduk paling belakang, fastahya, mereka malu-malu. Fastahyallahu minhu, maka Allah Subhanahu wa taala malu darinya dengan tidak memberikan kemudahan di dalam beribadah dan ketaatan. Wa ammal akhar, adapun yang 3 yang keluar tadi, fa'arada, mereka berpaling, fa'aradallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala berpaling darinya, artinya orang tersebut jauh dari rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dia 3 sebab-sebab besar yang bisa mengurangi kualitas keimanan seseorang, melemahkan keimanan seseorang. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat jahil, kemudian sifat lalai dan sifat berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Demikian yang bisa kita sampaikan, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang salah dari tiang pribadi dan dari syaitan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.